Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi sama gua Ridho Alfani di sini yang akan membahas seputar perbincangan yang ada di Indonesia. Tapi untuk hari ini kita akan membacakan berita yang sangat-sangat sedikit populer menurut saya karena nggak semua orang tahu kecuali mereka-mereka yang aktif di sosmed, ya nggak sih? Karena berita ini itu menyangkut paut dengan siaran salah satu stasiun televisi. Di sini gue baru baca aja artikel di mana ada judul tagar boykot Indosiar trending di Twitter, usia 2 bobotoh Persib meninggal dunia di GBLA. Wah, apakah ini termasuk daripada salah satu sebab kenapa Indosiar diboykot? Ya, gue sempat bahas juga di Twitter, beberapa ada yang bertagar boykot Indosiar. We don't know, we have to read it before. Oke, langsung aja. Di sini dituliskan bahwa tagar boykot Indosiar mendadak trending topik di Twitter Indonesia. Menyusul tewasnya 2 orang bobotoh pada laga Persib Bandung versus Persebaya atau Surabaya, Jumat 17 Juni 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pada hari Jumat itu telah meledak antara bobotoh dari Bandung dan juga Surabaya. Ini apalagi setelah tewasnya 2 bobotoh atau bisa dibilang supporter. Salah satu yang tadi soal terkait munculnya tagar boykot Indonesia adalah terkait jam tayang juga ya, yang dinilai terlalu malam. Oke, sampai sini kita dapat 2 hal. Pertama adalah karena 2 bobotoh tewas ya ketika sedang menonton antara Bandung dan Persebaya atau Surabaya. Kemudian yang kedua, jam tayang untuk liga ini terlalu malam, guys. Baik. Jam tayang kick-off Piala Presiden 2022 misalnya pada 20.30 WIB dinilai berpotensi menimbulkan tindak kejahatan karena terlalu malam. Jadi mungkin ya so far kita tahu lah kalau manusia itu pasti ada batasan untuk pertindakan, kayak sampai malam hari lebih ke sedikit barbar gak sih kalian gitu gak? Kick-off terlalu larut memberikan efek domino bagi semuanya ya. Jangan jadikan keselamatan demi rating semata. Ada kutipan dari seorang pengguna Twitter yaitu Rizky Faisal, dikutip oleh Galamedia Minggu 19 Juni 2022. Nah, selain jam tayang juga dengan tewasnya 2 bobotoh tadi, ya, pengguna Twitter juga banyak mengeluhkan soal kualitas siaran yang dinilai buruk. Wah, siaran TV terkemuka di Indonesia ya, tapi menyajikan video dengan ya kualitas video yang mungkin bagi mereka atau bagi kita kurang bagus ya. Ada yang berkomentar upgrade alat broadcastnya. Sakit sih guys, kalian tahu kan kalau television ini tuh sangat, ya kita tahu ya, 2022 kok masih pakai kualitas siaran masih bagusan ISL di Antv dulu. Membandingkan dengan stasiun televisi lain itu menurutku lebih parah sih. Karena ini menyangkut image-nya. Lihat Kompas, wah udah Antv, Kompas, coba pas siaran Liga 2 atau Net TV 2015 ya. You know, Net TV tidak semua orang punya channel ya guys, tapi di sini ditayangkan ya. Pas siaran PJS tuh contoh seperti Net TV. Gambar tajam, warna bagus, grading cakep, nonton enak. Kagar jangan lupa boykot Indosiar. Sebut akun dari The Reds Indo. Wah, bahkan ya, saking ramainya gerakan boykot Indosiar ini itu juga mendapat respon dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau yang dikenal sebagai YLKI. Wah, melihat semua ini kayaknya agak sedikit ribet ya. Ya, tapi memang ada juga yang bilang kalau netizen Indonesia itu sangat kuat sekali guys, ya pedes ya omongannya. Dilansir dari akun Yayasan Resmi YLKI tadi, bahwa YLKI menyebut pihaknya banyak menerima pengaduan soal kualitas tayangan yang kurang baik. Nah, apa kira-kira nih laporannya kayak apa sih? Coba kita cek ya. Dilansir dari ya,
ya sama seperti tadi YLKI, bahwa halo ke admin Indosiar, kami infokan bahwa sudah banyak masuk ke DM dan mention di lini masa Twitter kami terkait dengan kualitas gambar siaran TV saat tayangan sepak bola atau tagar Piala Presiden 2022. Mohon dapat memberi penjelasan, konfirmasi, dan klarifikasi. Makasih, salam sehat. Sebut YLKI di Twitter Indosiar. Wow. Ternyata netizen Indonesia ini sangat peka, guys. Bahkan mereka itu bisa nge-DM, mention YLKI, lembaga ya Indonesia. Kalian tahu kan sebagai wow. Kita akan bahas YLKI itu apa nanti, guys. Oke, itu dia tadi. Bahkan sementara ini hingga berita itu diturunkan, tagar boykot Indosiar sudah dimuat sebanyak 11.000 kali dan diperkirakan akan terus meningkat. Bahkan gue sudah sempat mencoba Google atau di YouTube, ternyata itu sudah langsung muncul ya, auto search di paling atas. Wah, ternyata luar biasa. Kita tahu dong kalau Indosiar itu termasuk televisi yang sangat luar biasa di bidang film azab perazaban. Atau bilang seperti ya kalian tahu lah FTV dan lain-lain, yang jelas itu sama menghibur orang tua dan lain-lain yang Oke, info tadi semua itu gue dapat dari galalamedia.com, yang mana itu sumber terpercaya dan sangat akurat sekali, teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang Indosiar itu sendiri. Jadi Indosiar itu punya nama panjang, guys, ya, nama panjang. Di nama panjang Indosiar adalah Indosiar Visual Mandiri atau disingkat dengan IVM. Indonesia Visual, Indosiar Visual Mandiri ya. Adalah salah satu jaringan televisi swasta nasional di Indonesia. Nah, jadi yang bilang kalau Indosiar itu adalah TV negara, ya mungkin dia ada terdaftar di negara, cuman dia itu nasional, guys ya, swasta nasional maksudnya di Indonesia, yang beroperasi dari Daun Magot ya. Jadi posisinya itu ada di Dan Magot, Jakarta Barat. Indosiar awalnya didirikan dan dikuasai oleh Salim Group pada tahun 2004. Indosiar merupakan bagian dari PT Indosiar Karya Media Tbk, sebelumnya PT Indovisual Citra Persada, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dahulu disebut sebagai Bursa Efek Jakarta. Pada 13 Mei 2011, mayoritas paham dengan saham PT Indosiar dengan televisi ini resmi dikuasai oleh SCM pasca bergabung dengan IDKN dan bersaudara dengan SCTV. Jadi Indosiar ini itu ternyata bersaudara atau satu angkatan dengan SCTV, guys. Bukan angkatan sih lebih tepatnya, bisa dibilang dengan bersaudara dengan SCTV. Oke, di tanggal peluncuran Indosiar ini sendiri itu ada pada tahun 11 Januari 1995. Wow, setelah 4 tahun gua lahir, Indosiar udah lahir duluan, guys. Lebih tua dari gua 5 tahun. Berarti Indosiar itu sekarang umurnya kurang lebih 26 atau 27 tahun, guys. Julukan untuk Indosiar ini itulah Station ID, karena memang Indosiar ini adalah salah satu siaran televisi yang mana dia adalah swasta nasional dan juga dia sudah dibilang sebagai Station ID, berarti tidak main-main keberadaan Indosiar di Indonesia. Kita tahu lah ya bahwa dulu pas gue masih kecil, guys, kita semua masih kecil itu Indosiar sebagai station yang sangat momong. Kalian tahu momong kan? Momong itu ini artinya, guys, ya itu momong itu artinya adalah menimbang kita, memanjakan kita kan. Ketika hari Minggu gitu kan, kita lihat dari awal, dari pagi Power Ranger, Dragon Ball, semuanya ready di Indosiar. Bahkan di Indosiar juga banyak banget sinetron-sinetronnya loh, guys, yang bisa membuat para orang tua sangat suka dan senang melihat Indosiar. Apalagi skenario-nya yang mungkin sekarang lebih gampang ditebak sih. Kalau dulu kan masih gitu. Kalau sekarang sudah lebih gampang ditebak ternyata ya, seperti itulah perjalanan Indosiar. Tapi jujur kalau misalnya sekarang pribadi gue bukan munafik dan gak naif ya, guys,
sejauh ini Indosiar adalah milik Indonesia. Maka jika ada kesalahan, kita patut untuk mengkritik, memberi saran, tapi tetap untuk mensupport. Jadi memberikan saran dan kritik yang lebih mendukung dan mendorong aja sih sebenarnya, bukan untuk menjatuhkan. Yang mana kita tahu lah ya, pasti ada beberapa oknum-oknum yang tidak suka atau juga membantu oknum lain untuk menjatuhkan Indosiar. Tapi gue yakin netizen Indonesia di sini lebih ingin menjadikan Indosiar lebih maju dan baik. Oke, stay tune aja video gua selanjutnya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Oke guys, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.